Nggak ada suaranya. Halo. Cek. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dah. Raditu billahi rabba bil islam din Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Kafa Channel yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kiranya kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita dalam program Kalam, kajian malam dengan rubrik Muslimpreneur. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan serial manajemen diri Islami. Bagaimana kemudian ya setelah kita kemarin membahas tema yang sangat menarik, menjadi tukang taman kehidupan. Alhamdulillah sudah bersama kita ya, Coach Taufik ini. Assalamualaikum Coach Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Temanya pada malam hari ini sangat menarik, Gus, tentang visi ya. Tentang visi. Jadi bagaimana kemudian nanti apa itu visi dan kemudian bagaimana visi yang Islami, tentu nanti kita akan bahas ya bersama pada kesempatan kali ini. Sebelum itu mohon izin kita akan menyapa ya pemirsa yang sudah online di YouTube ya. Alhamdulillah baik di channel YouTube maupun di Facebook kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah online bisa kemudian menuliskan komentar dari mana ya, maupun di fanpage Facebook ya. Alhamdulillah ini Pak Zainal Arifin dari Bangil Pasuruan hadir ya. Bagi pemirsa Kafa Channel, nanti apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, kalian persilakan menuliskan langsung di kolom komentar. Di kolom komentar, dan insya Allah akan kita langsung kita bedah ya pada kesempatan kali ini. Ya. Coach Taufik, ini berbicara mengenai bervisi ya. Bervisi Islami begitu. Sebelum nanti kita membahas seperti apa visi Islami itu, sepertinya kita perlu membahas dulu yang dimaksud dengan visi itu seperti apa kira-kira. Dan kalau visi itu tentu biasanya gandengannya itu dengan misi begitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu visi dan apa itu misi. Halo, Coach Taufik. Baik, saya sapa dulu kepada seluruh pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, kita masih dalam serial manajemen diri. Sudah barang tentu ini adalah manajemen diri Islami.
Kita menyadari bahwa diri kita ini adalah aset yang sesungguhnya. Diri kita ini adalah leverage atau alat ungkit yang sesungguhnya. Manakala kita telah menjadikan diri kita ini menjadi alat ungkit, maka sesungguhnya alat-alat ungkit apapun, bagaimanapun keadaannya di luar diri kita akan benar-benar menjadi alat ungkit. Aset pun akan benar-benar menjadi aset, bukan liabilitas. Maka menjadi sangat penting membahas manajemen diri. Sudah barang tentu adalah manajemen diri yang berdasarkan kompas yang benar. Ya, itu seperti itu. Saya menggunakan judul menjadi tukang taman kehidupan. Ada 6 langkah di sana. Dan malam ini kita akan membahas tentang langkah pertama. Langkah pertama itu sesuai yang sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu adalah hubungkan seluruh aktivitas kita, kegiatan kita dengan visi dan misi kita. Jadi karena tugas kita adalah menghubungkan dengan visi dan misi, maka yang pertama yang harus ada adalah visi itu sendiri. Yang pertama harus ada adalah visi sekaligus misi. Bagaimana mungkin kita mencantolkan sesuatu, menghubungkan sesuatu, tapi cantolannya tidak ada? Banyak orang yang melalui kehidupan ini, menjalani hidupnya ini ternyata tidak memiliki visi. Ataupun kalau memiliki visi, itu adalah visi-visi yang tidak berdasarkan kompas yang benar, yang menunjuk arah utara yang benar. Masih saja dijumpai di antara kita atau orang-orang di luaran sana yang tidak terasa dia itu memiliki visi-visi yang justru menjadikan kita mengarah pada jalur-jalur yang tidak seharusnya kita ambil, tidak seharusnya kita tempuh. Maka resultannya pasti jauh. Semakin lama semakin jauh dari jalur yang atau road jalan yang harus kita jalani. Nah, maka hari ini kita akan bicara tentang visi dan misi. Harapannya adalah kita kembali kepada jalan yang sudah seharusnya. Kalau Islam adalah berarti jalan yang benar. Jalan yang benar-benar benar. Itu seperti itu. Itu yang harus kita pastikan di dalam diri kita. Kalau itu sudah beres, maka menjadi sangat mudah, menjadi sangat gampang terjadinya proses menghubungkan dengan visi atau misi yang kita miliki. Jadi, oleh karena itu yang pertama adalah memastikan kita memiliki visi. Lebih dari itu adalah memastikan bahwa visi yang kita miliki adalah visi yang benar-benar benar. Dulu pernah sudah saya sebut ada sesuatu yang benar-benar benar, tidak benar-benar benar, dan benar-benar tidak benar. Ada 3. Nah, pemirsa Kafas Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita membahas tentang apa itu visi. Jadi sebenarnya visi itu berasal dari bahasa Ajam, bahasa Inggris. Ajamnya Indonesia itu Inggris. Vision. Jadi penglihatan. Tetapi sudah jamak, sudah dipahami bahwa yang dimaksud dengan vision atau penglihatan di sini adalah penglihatan yang bukan dilakukan atau yang terjadi atau oleh mata, bukan penglihatan oleh mata, tetapi adalah penglihatan oleh pikiran. Penglihatan oleh pikiran.
Jadi kalau kita ini katakanlah memejamkan mata begini, kita ini bisa melihat. Jadi melihat di seberang sesuatu yang terjadi di waktu yang tidak sekarang. Melihat besok. Kita bisa pejamkan mata, kemudian kita bisa melihat besok. Besok saya sedang berada di sini, pada jam ini, melakukan ini, dengan orang-orang ini, itu seperti itu. Besok saya akan memperoleh ini, itu seperti itu. Suasana hari besok saya akan menyenangkan, atau bahkan sebaliknya, suasana hari ini akan menyedihkan. Penglihatan itu tidak hanya besok, hari besok, tetapi juga lusa, juga besok lusa, 2 hari yang akan datang, seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, mungkin bahkan 10 tahun yang akan datang, atau bahkan lebih dari itu. Nah, masing-masing orang memiliki daya penglihatan yang berbeda terkait dengan sesuatu yang terjadi di seberang realitas yang terjadi sekarang itu. Ada yang gelap melihat masa depan, melihat besok yang akan dilakukan apa dia tidak mengerti, berarti gelap. Makanya mereka juga kadang-kadang seringkali terjadi orang yang gelap itu tidak punya harapan. Nah, maka penglihatan atau visi ini sudah barang tentu mempunyai peranan yang sangat penting, mempunyai peranan yang sangat kuat bagi seseorang. Nah, makanya visi itu juga bisa merupakan aset. Sesuatu yang diketahui itu adalah aset. Sesuatu yang tidak Anda ketahui itu adalah liabilitas. Jadi kalau kita bisa melihat trennya sekarang itu apa, umpama kita bisa melihat bisnis trennya apa, itu kita bisa melihat. Peluangnya di masa pandemi ini apa, pandemi ini kira-kira berakhir kapan, atau pandemi ini akan masih lama. Nah, kita bisa melihat dengan pikiran kita, yakni tahu dengan proses berpikir yang ada di dalam diri kita. Nah, pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya visi itu adalah perwujudan terbaik dari imajinasi kreatif. Dulu kita sudah pernah mengenal apa itu imajinasi kreatif, apa itu kesadaran diri, apa itu kehendak bebas, apakah itu hati nurani. Semua keempat-empatnya itu adalah anugerah bawaan yang dikasih, ditempelkan secara default oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Nah, kita itu punya imajinasi. Imajinasi menggambarkan, mengimagekan. Apakah image itu bergerak? Image itu tidak bergerak diam berupa gambar, atau image itu berupa video, gambar yang bergerak. Nah, jadi ini merupakan motivasi utama, motivasi yang penting dalam tindakan manusia. Jadi kemampuan melihat di seberang realitas yang kita alami saat ini. Kemampuan melihat dengan pikiran. Nah, maka kemudian ada orang-orang yang memiliki penglihatan yang tajam. Gradasinya jelas, umpama gambar gitu. Dia bisa membedakan warnanya, ya, membedakan goresannya. Bahkan kalau bergerak itu ada suara-suaranya berupa video begitu, melahirkan rasa. Jadi ketika seseorang membayangkan besok
sesuatu yang menakutkan. Karena mungkin besok itu akan ada tamu menagih utang. Nah, kita melihat besok itu suasananya sudah mencekam dan rasanya itu hadir sejak sekarang. Nah, oleh karena itu ini sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan sekarang. Jadi penglihatan ke depan yang lebih jelas maupun tidak jelas, yang gamblang maupun buram, itu sangat mempengaruhi kehidupan sekarang. Baik itu tentang perasaan, emosional, keputusan, ya, dan lain sebagainya, pilihan-pilihan dalam hidup kita. Nah, orang yang memiliki penglihatan, daya penglihatan dengan pikirannya, maksudnya yang memiliki visi lebih tajam dibandingkan dengan orang lain, dia dikatakan orang yang visioner. Dia dikatakan sebagai orang yang visioner. Semacam seorang yang mengetahui tren ke depan, apa yang akan terjadi, dan memiliki ketepatan yang tinggi. Makanya dia bisa dalam tanda petik meramalkan apa yang akan terjadi, seperti seorang futurolog. Itu seperti itu. Pemirsa kawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, seseorang yang visioner itu adalah orang yang memiliki ketajaman lebih dibandingkan dengan orang lain dalam melihat situasi keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik itu masa datang itu pendek atau jauh yang akan datang. Semakin jauh semakin visioner, semakin detail semakin visioner, semakin tajam gambarnya semakin visioner. Nah, sebagai seorang pribadi yang ingin memanage dirinya, dia harus membekali dirinya dengan visi itu. Ya, dia harus membekali visinya. Makanya visi-visi ini nanti yang akan mempengaruhi dia, seseorang, kita, saya, Anda, semuanya adalah mempengaruhi pilihan-pilihan yang kita buat. Kita membayangkan besok akan begini, maka kemudian kita memilih sekarang itu begini. Pilihan-pilihan itu meliputi keputusan. Keputusan-keputusan itu dipengaruhi oleh apa-apa yang kita lihat di dalam pikiran kita. Keputusan-keputusan itu melahirkan action, tindakan, perilaku. Perilaku-perilaku yang berulang-ulang dan membentuk pola itu namanya kebiasaan. Nah, perilaku-perilaku, tindakan-tindakan, action-action yang kita lakukan itu akan melahirkan perolehan. Perolehan. Apa yang kita peroleh itu adalah karena tindakan kita. No action, nothing happen. Tidak ada tindakan, tidak akan ada yang terjadi. Gitu. Jadi makanya penting sekali membekali diri kita dengan vision ini, penglihatan ini. Apa yang Anda lihat, apa yang saya lihat, apa yang kita lihat, itu sangat mempengaruhi perolehan kita dalam hidup ini. Kita ingat yang dulu sudah pernah kita bahas, kita itu sebenarnya seharusnya konsentrasi pada rekening yang ada dalam kehidupan kita, yaitu tidak hanya rekening material, tapi juga rekening sosial, rekening mental, dan rekening spiritual. Dan rekening-rekening itu semakin akan bertambah seiring dengan perolehan-perolehan kita setiap hari, bahkan kalau dipecah lagi setiap jam, setiap saat. Namanya momen-momen, penggalan waktu, saat. Itu seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa apa yang kita lihat, itulah yang bisa kita peroleh. Apa yang bisa kita tahu, itu adalah aset kita.
Dan apa yang kita tidak tahu itu adalah bisa membahayakan kita. Jadi oleh karena itu, mari kita mengasah malam hari ini bagaimana proses lahirnya visi. Bagaimana kita membangun visi. Dan visi-visi apa yang sudah seharusnya kita hindarkan, dan visi yang bagaimana yang seharusnya kita bangun. Itu dulu kira-kira sebelum kita melanjutkan pada segmen berikutnya. Nah, kamu gimana? Halo? Cek? Halo? Halo? Cek? Tes? Tes Taufik? Ya, silakan. Oh iya, mohon maaf, ini tadi ada sedikit kendala teknis ya. Baik, Gus Taufik, tadi materi yang sangat menarik Gus terkait dengan apa namanya langkah pertama gitu ya, langkah pertama dalam membuat taman kehidupan gitu, menjadikan taman kehidupan. Langkah yang pertama tadi itu adalah menghubungkan ya segala aktivitas kita dengan visi dan juga misi kita, begitu Gus ya? Ya, betul. Nah, menghubungkan gitu ya. Jadi itu teman-teman langkah pertama ya, menghubungkan segala aktivitas kita ya kepada visi ya, kepada visi, sehingga bagaimana kemudian aktivitas kita itu tidak sia-sia, tapi menjadi aktivitas yang bermakna atau yang punya manfaat. Apa itu yang menuju kepada visi kita? Kurang lebihnya mungkin tadi seperti itu ya. Tadi banyak disampaikan oleh Gus Taufik. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan bagaimana kemudian membangun visi tersebut. Gitu. Oleh karena itu tetap stay tune di saluran kesayangan kita bersama Kafah Channel. Pemirsa Kafah Channel yang dihormati oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini dalam program Kalam, kajian malam dalam rubrik Muslimpreneur. Pada malam hari ini kita sedang membahas ya serial manajemen diri yang Islami ya, dengan tema bervisi Islami pasti akan sukses. Coach Taufik tadi sudah dibuka ya langkah pertama tadi itu ya. Tapi ini pemirsa juga pengen tahu lebih dalam bagaimana dalam apa namanya tadi itu membangun
visi tersebut, Gus? Monggo dijelaskan, Gus. Ya, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membangun visi, meletakkan misi yang benar, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang ternyata bahwa ada berbagai macam visi yang ada di dalam diri manusia itu, yang beberapa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada 4 ya, ada 5 dengan sesuatu yang kita pilih. 4 itu yang harus kita hindari. Yang pertama itu adalah visi yang terbatas. Jadi kita melihat dengan penglihatan terbatas. Artinya adalah bahwa kita melihat dengan pikiran ini, melihat sesuatu yang hanya ada di depan mata. Melihat sesuatu yang sifatnya sesaat. Jadi kita sering hanya melihat sesuatu yang urgen, sesuatu yang mendesak. Melihat sesuatu berdasarkan dorongan-dorongan sesaat, perasaan-perasaan hati. Jadi akhirnya kita mengikuti penglihatan yang sifatnya sesaat ini. Kita tenggelam oleh penglihatan sesaat ini, maka kemudian kita menjadi lupa untuk melihat sesuatu yang lebih panjang. Setiap hari bergelut dengan sesuatu yang sifatnya terbatas. Maka visi semacam ini adalah visi yang berbahaya, karena akan menjadikan kita senantiasa terseret kepada kuadran pertama, yaitu kuadran penting yang mendesak. Penting tapi mendesak. Orang-orang seperti ini yang bervisi terbatas ini tidak pernah memikirkan atau melihat sesuatu dalam jangka panjang, jangka yang jauh. Maka pandangannya tidak luas, pandangannya terbatas, dan karena itu pilihan-pilihannya juga pilihan-pilihan yang karena keterpaksaan. Pikiran-pikiran, pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan, action-action yang akhirnya tidak pernah dipersiapkan dengan baik. Padahal persiapan itu sesuatu yang penting. Bahkan ada yang mengatakan persiapan itu adalah separuh dari penyelesaian. Itu yang pertama. Visi yang terbatas. Visi yang sempit. Visi yang hanya melihat sesuatu, segala sesuatu yang hanya di depan mata. Ya, misalnya kalau seseorang bisnis itu hanya melihat bagaimana hari ini bisa menjual. Padahal seorang berbisnis kan tidak hanya menjual hari ini, juga menjual besok, menjual lusa, menjual seminggu yang akan datang, bahkan terus-menerus bisa menjual. Seseorang yang berpikiran terbatas ini tidak akan pernah memiliki planning, tidak akan pernah memiliki strategi. Jadi umpama kalau berbisnis gitu ya hanya menjual saja. Tidak sampai langkah yang lebih jauh lagi adalah memasarkan atau marketing. Ada istilah selling, ada istilah marketing, ada lagi yang lebih jauh yaitu branding. Jadi selling, marketing, branding. Kita belum ke sana. Insya Allah nanti kita kalau sudah benar-benar membahas tentang skill bisnis, pengetahuan bisnis ya, insya Allah sampai ke sana. Hari-hari ini kita masih bicara sesuatu yang sangat fundamental tentang hidup. Yang kalau ini sudah beres, bisnis itu akan beres juga. Keluarga beres, yang lain-lain beres. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah visi yang parsial. Yang pertama terbatas, yang kedua parsial. Seharusnya kita ini memandang kehidupan ini secara utuh.
secara integral. Semua bagian-bagian dari kehidupan ini haruslah kita lihat secara utuh. Nah, orang-orang yang bervisi parsial ini melihat hanya parsial atau sebagiannya saja. Umpama seharusnya kita itu melihat pada aspek ekonomi, aspek material, aspek mental, aspek sosial, dan juga spiritual. Orang-orang yang melihat parsial ini hanya melihat satu atau dua bagian saja, tidak utuh. Jadi melihat dunia ini seakan-akan hanya urusan ekonomi saja. Dia memandang kalau urusan ekonominya beres, ya dia mendefinisikan semuanya beres. Padahal tidak semuanya bisa dijawab dengan persoalan ekonomi. Demikian juga orang yang hanya membahas tentang hidup ini hanya urusan spiritual saja, tidak bisa. Jadi untuk urusan spiritual, untuk urusan akhirat katakanlah begitu, ya tetap harus mengurusi dunia. Kita ini di sini di dunia, untuk di sana. Di sana itu di akhirat. Kita tidak mungkin di sana kecuali di sini. Ada sebuah puisi begitu. Untuk kemuliaan di sana kita harus berjuang di sini. Semuanya utuh. Dipandang secara adil. Ya. Sesuai dengan kadarnya harus dipandang. Nah, seseorang yang bersifat parsial ini misalnya hanya urusan sosial, urusan hubungan cinta. Dia melihat kalau cinta ini sudahlah, pokoknya kalau sudah urusan cinta diterima, dia itu merasa bahwa itulah kesuksesan di atas segala-galanya. Padahal cinta, umpama cinta itu hanya nafsu seksual dan sebagainya, yang sampai mereka mengatakan tai kucing rasa coklat itu. Tapi ujung-ujungnya kalau ekonominya bermasalah, juga nanti cintanya bermasalah. Nah, itu seperti itu. Maka oleh karena itu, kalau seseorang memiliki visi yang parsial ini, maka kehidupannya pasti ujung-ujungnya akan ada persoalan, akan ada problem, namanya problem ketidakseimbangan. Jadi dia maju dari satu sisi, tapi yang lain tertinggal jauh. Dan ketinggalan jauh ini menyebabkan satu dan lain hal tidak merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Padahal semuanya itu satu kesatuan utuh, saling mendukung. Sukses di satu sisi itu akan mendukung kesuksesan di sisi yang lain. Harusnya begitu. Jadi makanya kesuksesan itu bukan ini atau ini atau ini, tapi ini dan ini dan ini dan ini. Itu yang kedua. Jadi sudah kita dapat dua ya, visi yang terbatas, visi yang parsial. Kemudian yang ketiga adalah visi yang merupakan cermin sosial. Jadi ada dua kata ya, cermin sosial. Manusia ini kan hidup sebagai seorang pribadi, juga sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apakah keluarga, atau yang lebih luas dari keluarga yaitu masyarakat, komunitas, dan seterusnya. Dalam sebuah negara, wilayah tertentu, dan seterusnya. Nah, seringkali seseorang itu mempunyai visi, tetapi itu adalah merupakan cermin atau pantulan dari visinya orang lain. Pantulan dari visinya orang lain. Jadi orang lain melihat, terus penglihatan dia terpengaruh oleh penglihatan orang lain. Jadi akhirnya dia mengikuti pendapat orang lain, mengikuti opini orang lain. Ada kalanya memang opini terhadap diri kita itu membangun. Membangun itu maksudnya adalah konstruktif. Tampaknya konstruktif. Kamu hebat di bidang ini, kamu seharusnya jadi orang ini. Itu opini. Padahal penilaian orang lain ketika memuji kita itu tidak atau belum
tentu benar-benar sesuai dengan diri kita yang sesungguhnya, karena kita masing-masing itu diciptakan oleh Allah itu unik. Jadi kita masing-masing diciptakan oleh Allah itu unik. Nah, persoalannya adalah ketika kita tidak mengetahui keunikan kita, terus kemudian kita tidak mengenal diri kita, lalu akhirnya kita terpengaruh oleh opini orang lain. Apalagi opini itu sejak awal adalah opini yang destruktif. Memang kamu anak nakal, dasar anak sial misalnya begitu. Akhirnya kemudian kita ini menstempel diri kita. Oh iya, stempelnya orang-orang terhadap saya itu benar adanya. Hati-hati orang tua menstempel anaknya, memberikan opini kepada anaknya. Tugas orang tua itu adalah membimbing anaknya agar menemukan dirinya, memiliki visi, ya, visi umum sebagai makhluk hidup, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ard, dan kemudian visi khusus karena keunikan di dalam dirinya. Nah, makanya kemudian cermin sosial ini seringkali menjadi penghambat. Saya itu ada banyak kawan-kawan saya yang sekarang itu menjadi pengusaha. Ternyata dulu dia kuliahnya itu adalah di kedokteran. Saya tanya, bos, kenapa panjenengan kok sekarang jadi pengusaha, kan tidak cocok dengan studi sampean di kedokteran? Oh, saya dulu masuk kedokteran itu kan karena mengikuti keinginan ayah, mengikuti keinginan ibu, mengikuti keinginan orang tua, atau mengikuti siapa-siapa begitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan penglihatan, ya, penglihatan kita ini karena memantulkan, jadi memantulkan penglihatan orang lain. Ini namanya visi yang bersifat cermin sosial. Jadi akhirnya kita menjadi pribadi di mana kita sendiri tidak melihat penglihatan tentang diri kita yang orisinal, yang unik. Itu seperti itu. Padahal setiap diri kita harusnya adalah menemukan jati diri kita. Siapa kita? Secara umum sebagai manusia siapa kita? Secara individu manusia yang bernama A, ini adalah siapa, apa, mengapa, kemana, untuk apa, dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan dengan visi yang berdasarkan cermin sosial. Kita sudah dapat 3 ya. Visi terbatas, visi yang kedua adalah parsial, kemudian yang ketiga adalah visi berdasarkan cermin sosial. Yang keempat adalah visi yang ilusi. Ilusi itu artinya di alam khayal. Jadi alam khayal ini adalah sesuatu yang dia mengimajinasikan sesuatu, tetapi imajinasi tidak berdasar. Tidak berdasar. Jadi dia melanggar atau tidak sesuai dengan hukum-hukum atau prinsip-prinsip yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, misalnya dia ingin sukses, tapi sukses tidak mau melakukan manajemen diri dengan baik. Itu termasuk ilusi. Kalau kita malam hari ini atau mungkin secara pekanan mengikuti kajian Muslimpreneur ini, kita pengen sukses, nah itu bukan ilusi, itu berdasarkan realitas bahwa memang sesungguhnya kita harus mengubah diri, bahwa sesungguhnya kita harus menumbuhkan diri. Orang yang mau tumbuh tapi tidak mau belajar, itu namanya ilusi. Jadi membayangkan ingin ini, ingin itu, bervisi ini itu, wow besar visinya, tapi nol actionnya. Itu adalah visi yang ilusi. Orang-orang ini dipenuhi oleh mimpi-mimpi, tapi mimpi kosong. Orang ini dipenuhi oleh mimpi-mimpi, tapi mimpi itu khayal yang tidak memiliki dasar berdasarkan realitas.
Nah, orang-orang seperti ini jelas akan mendapatkan problem ketika semakin kesini, semakin hari, semakin tua, dia tidak pernah mendapatkan apa-apa karena dia tidak pernah melakukan apa-apa. Itu seperti itu. Nah, keempat-empatnya itu, visi terbatas, visi parsial, visi cermin sosial, visi ilusi, ini adalah visi-visi yang seringkali mewarnai kehidupan orang-orang. Dan sangat disayangkan, pendidikan-pendidikan kita tidak mencetak orang, tidak membangun kepribadian, di mana kepribadian yang ketika sudah lulus itu mereka memiliki visi. Bahkan banyak seringkali visi yang diajarkan ya, visi ilusi, visi parsial, visi terbatas. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya problem pada langkah pertama, yaitu menghubungkan dengan visi dan misi. Problem. Jadi beruntunglah orang-orang yang setelah sekolah, setelah kuliah, mungkin di dalam kurikulum sekolah itu tidak ada tentang membangun visi itu. Yaitu dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya teknis, dipenuhi hal-hal yang sifatnya teoritis, tetapi tidak membangun kesadaran, tidak membangun kepribadian, imajinasi kreatif yang melahirkan vision. Nah, itu seperti itu. Pemirsa kafajaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita harus bertanya, visi yang bagaimana? Yang visi itu adalah mengubah dan memperbesar. Visi itu adalah mengubah dan memperbesar. Nah, ini yang akan menjadi sangat menarik ketika kita memiliki visi ini. Benar-benar kita akan berubah. Benar-benar kita akan tumbuh. Dan visi inilah yang akan memperbesar tumbuhnya diri kita. Dan itu akan terjadi otomatis kalau ini sudah beres. Nah, visi yang bagaimana ya? Visi yang mengubah dan memperbesar itu. Jadi ini adalah visi yang lahir ketika kita menyelam ke dalam inti yang paling dalam diri kita, yaitu berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, siapa saya? Mengapa saya ada di sini? Setelah ini kemana? Nah, itulah yang di dalam Islam ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar di dalam akidah, namanya Uqdatul Kubro. Simbol-simbol yang sangat mendasar, simbol-simbol besar, berupa pertanyaan. Min aina ataitu? Dari mana saya datang? Limada ataitu? Untuk apa saya datang ke dunia ini? Wa ila ainal masir? Dan kemanakah saya pergi? Perjalanan saya setelah hidup di dunia ini berakhir. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Yang ini diajarkan di dalam Islam. Dan Islam mengajarkan bahwa hidup ini kita berada adalah karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk Allah. Allah adalah Al-Khaliq. Kita memiliki tugas. Jadi manusia di dunia ini ada tugas-tugas kehidupan yang harus dilakukan. Kemudian semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semua yang kita lakukan, semua yang kita actionkan. Ada perjalanan hidup setelah perjalanan mati, dibangkitkan, ya, di padang mahsyar ada yaumul hisab, hari perhitungan. Hari perhitungan berarti kita ini menerima amalan,
menerima catatan amal perbuatan. Nanti akan ada 3 macam orang disebutkan dalam Al-Quran ketika menerima catatannya secara terbuka. Ada yang menerima dengan tangan kanan. Ya. Jadi fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Barang siapa yang dia itu menerima catatan amal dengan tangan kanannya, itu pertanda bahwa dia ini menyenangkan. Tapi ada juga yang pertanda bahwa dia itu menerima dari belakang arah punggungnya. Orang-orang ini pasti akan dihempaskan di akhir nanti ke neraka. Ada juga yang menerima dengan tangan kirinya. Jadi ada yang menerima tangan kanan, ada yang menerima tangan kiri, ada yang menerima dari belakang. Itu seperti itu. Nah, Islam menggambarkan demikian jelas yang ada di dalam Al-Quran, rinci sekali itu kalau kita mau mempelajari, sangat rinci. Bahwa seluruh informasi yang diberikan kepada kita, siapa kita harus bagaimana, mau kemana, inilah yang menjadikan kita ini memiliki arah yang memang benar-benar kita harus mengarah ke sana. Maka saya sampaikan bahwa Islam itu adalah kompas. Islam itu adalah kompas yang benar-benar benar. Islam mengajarkan, memberitahukan, menginformasikan, menyadarkan tentang kehidupan sebelum dunia, kehidupan ketika di dunia, dan kehidupan setelah di dunia. Al-hayatud dunya ma qablaha wa ma ba'daha. Maka oleh karena itu, seorang muslim ini akan memiliki kesadaran yang luar biasa, memiliki imajinasi yang juga unik berbeda, yang imajinasinya ini tidak hanya imajinasi yang melahirkan visi hanya besok, hanya lusa, hanya seminggu, hanya 1 bulan, tetapi visinya adalah visi yang mendalam dan berkelanjutan. Nah, kita makanya perlu mendalami Al-Quran itu. Al-Quran mengajarkan tentang sejarah-sejarah masa lalu, bagaimana background kehidupan ini sejak mulai Allah menciptakan bumi, langit, seisinya, menciptakan makhluk-makhluk itu. Di sana ada yang namanya makhluk itu malaikat, iblis, jin, manusia. Kemudian di antara jin dan manusia itu ada yang menjadi setan, yang itu adalah para pasukannya iblis. Kita melihat itu semuanya. Yang ini tidak pernah dilihat secara pikiran oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal hal-hal seperti ini. Makanya seorang muslim itu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, yang tidak mengenal visi Islam. Nah, hari ini, malam ini kan kita bicara tentang bervisi Islami. Bervisi Islami ini ya bervisi yang seperti ini. Seperti seseorang yang diajari oleh Al-Quran, kemudian cara pandangnya kemudian adalah sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Qurani, Islami. Jadi seperti itu. Bagaimana cara memandang kekayaan, cara memandang persaudaraan, cara memandang dunia bahkan, cara memandang akhirat, cara memandang keduanya, cara memandang semuanya. Misalnya, ketika Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya, wal an'ami wal harth, gitu ya, dzalika mata'ul hayatid dunya.
Jadi manusia menurut informasi Allah di dalam Al-Quran, dihiasi di dalam diri manusia itu kecintaan, kesenangan ya, kepada lawan jenisnya, pada anak keturunannya, kepada harta kekayaannya yang berupa emas dan perak, kepada kendaraan-kendaraannya, kepada binatang-binatang ternaknya, dan kepada properti-propertinya yang berupa tanah dan seterusnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dan itu adalah mata'ul perhiasan kehidupan dunia. Jadi ketika melihat seperti ini, seorang muslim memiliki cara pandang tertentu, memiliki cara pandang yang khas, memiliki cara pandang yang unik, yang berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki cara pandang seperti itu. Nah, oleh karena itu inilah yang akan menjadi DNA, yang akan menjadi DNA kehidupan. Ketika ini sudah demikian mendalam, kemudian ini menjadi api dalam jiwa, menjadi api dalam jiwa, dia akhirnya menjadi visioner, orang yang bisa melihat masa depan. Dia akan senantiasa memiliki energi. Energi itu berasal dari, dalam tanda petik, api dalam jiwa tadi, yang itu akan senantiasa melahirkan energi-energi itu, melahirkan jadi namanya energi, melahirkan action-action yang luar biasa dahsyat. Jadi visi itu benar-benar mempengaruhi apa yang akan menjadi pilihannya, apa yang akan menjadi keputusannya, apa yang akan menjadi actionnya. Dan action-action inilah ketika terus-menerus akan mendatangkan perolehan-perolehan. Dan Islam mengajarkan seluruh aspek itu secara seimbang. Apakah Islam mengajarkan untuk tetap wabtaghi, jadi apa? Fima atakallahu darul akhirata. Dan uruslah urusan duniamu itu. Gimana? Dan berharaplah terhadap apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu untuk urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pernah lupa urusan di dunia. Jangan lupa. Ini seperti itu. Nah, pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah visi yang kelima. Visi yang benar-benar benar, dan visi itu adalah ketika kita menoleh, melihat, menyelami ke dalam sesuatu, ke dalam inti yang paling mendasar, yaitu siapa kita, untuk apa kita, mengapa di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Jarang sekali atau masih ada saja kita temukan orang-orang yang belum sampai berpikir yang mendasar ini. Jadi pencariannya tidak didahului dengan sebuah kesadaran yang sangat mendasar. Sehingga dia mencari apa itu masih sangat kurang. Jangankan secara keseluruhan, secara parsial saja juga banyak yang masih kurang. Menunjukkan bahwa anak-anak kita ketika memilih sekolah, ketika memilih pekerjaan, ketika memilih jodoh, ketika memilih bidang kehidupan, itu harusnya kan dipengaruhi oleh visi yang mendasar ini. Tapi karena tidak memiliki visi yang mendasar ini, visi yang mengubah dan memperbesar ini, akhirnya ya tidak jelas arahnya kemana dalam kehidupan ini. Nah, inilah visi yang mengarahkan kita, kompas yang mengarahkan kita kepada utara yang benar. Itu seperti itu. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang misi. Kita lihat sejenak untuk kita bertemu di segmen berikutnya. Baik, Coach Taufik, tadi sudah
bahas ternyata ada 5 macam visi, Coach ya. Ya. Jadi visi yang bersifat itu terbatas, begitu teman-teman ya. Kemudian visi yang bersifat parsial ya. Yang ketiga adalah yang merupakan visi itu cermin sosial, dan yang ketiga ya, yang keempat itu adalah visi ilusi ya. Kira-kira dan yang kelima tadi ini ya, dan yang kelima ini adalah visi yang mampu mengubah dan juga memperbesar. Nah, pertanyaannya, selama ini visi kita yang mana kira-kira? Apakah visi kita tadi itu yang 4 yang di awal tadi, ataukah sudah kemudian memiliki visi yang nomor 5 tadi itu, yang mengubah dan memperbesar gitu. Apa tadi? Ya, yang mengubah dan memperbesar adalah yang mampu ya menjawab sebuah pertanyaan, siapa diri kita ini? Diri kita ini siapa, dan untuk apa kita di sini? Dan mau kemana kita setelah ini? Begitu. Baik pemirsa Kava Channel, semakin menarik pembahasan kita pada malam hari ini ya, tentang serial manajemen diri ya, dengan tema bervisi Islami. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Kava Channel. Baik pemirsa Kava Channel ya. Bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan ya seputar tema bahasan kita pada malam hari ini, yakni seputar visi ya, seputar visi dan juga misi. Silakan kemudian ditanyakan, diketikkan di kolom komentar di live chat channel YouTube Kava Channel ya. Insya Allah kita akan nanti bahas bersama-sama ya. Baik Gus Taufik, setelah tadi membahas mengenai visi ya, yang ternyata ada 5 macam visi tadi itu juga kita baru tahu gitu ya, ternyata visi itu ada macam-macam begitu ini. Dan yang terakhir tadi adalah harusnya kita memiliki visi yang mengubah dan juga memperbesar gitu. Nah, kita katakan dengan misi Gus, ini seperti apa kira-kira Gus, untuk setelah kita menemukan sebuah visi kemudian mengkaitkannya dengan misi, seperti apa kira-kira Gus? Ya, pemirsa Kava Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita akan memang berbicara kaitkan atau hubungkan dengan visi dan misi Anda. Sekarang kita bicara tentang misi, mission. Jadi apa bedanya visi dan misi? Jadi vision itu kan penglihatan. Misalnya saya akan menjadi apa setahun yang akan datang. Misalnya setahun yang akan datang saya sudah menjadi penghafal Al-Quran. Saya sudah mengimajinasikan, saya bisa melihat, saya sudah menerjemahkan. Mengapa saya bisa mengatakan 1 tahun itu, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Sebenarnya inilah yang akan melahirkan mission. Mission ini adalah yang mewujudkan vision. Jadi kalau visi itu adalah gambarnya, videonya, imajinasinya,
berupa sesuatu. Kalau saya katakan sesuatu misalnya adalah kata benda, maka mission itu adalah kata kerja. Mission itu adalah yang mewujudkan, merealisasikan, mengejawantahkan vision itu. Maka satu hal yang perlu kita pahami bahwa sesungguhnya misi itu aslinya sudah ada di dalam diri kita. Sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, Allah sebagai Al-Khaliq, itu sudah menitipkan misi kita di dunia. Ada misi. Tetapi misi itu tidak pernah disadari sampai kita memiliki visi. Sampai kita memiliki atau menyadari, mengetahui bahwa kita memiliki misi. Maka setelah kita memiliki visi, maka misi itu menjadi terbangkitkan, terbangunkan, lahirlah. Seakan-akan lahir, padahal sudah ada. Jadi kalau seseorang itu memiliki visi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sepanjang hayat, itu visinya. Bahkan visi itu sudah ada sejak seseorang itu menjomblo gitu ya, masih jomblo. Nah, ketika dia sudah memiliki visi itu, dia akan mewujudkan. Nah, mewujudkan ini butuh serangkaian aktivitas, serangkaian perilaku, mungkin bahkan sudah dimulai sejak merencanakan, membuat strategi, mulai memilih jodoh, mendapatkan jodoh yang baik, ya. Memilih jodoh yang kafa'ah atau sekufu, kemudian nanti setelah dia memiliki anak, bagaimana dia bisa menjadi ayah yang baik. Kemudian dia melakukan serangkaian aktivitas menjadi ayah. Menjadi suami yang baik, kemudian melakukan serangkaian aktivitas menjadi suami. Menjadi pekerja yang baik, apakah sebagai karyawan atau sebagai entrepreneur yang baik. Berarti dia melakukan serangkaian aktivitas untuk itu. Inilah yang namanya mission. Jadi, ini adalah sebuah hubungan yang sebenarnya sesuatu yang otomatis terjadi. Tetapi persoalannya adalah tergantung kepada kadar kejelasan visi seseorang itu. Maka ketika seseorang itu sudah jelas memiliki visi hidupnya, sebenarnya dia itu akan menjadi passion, menjadi sesuatu yang menggairahkan untuk mewujudkan visinya itu. Passion itu kan gairah. Kenapa ada orang yang tidak bergairah di dalam menjalani hidupnya ini, di dalam merangkai aktivitas-aktivitasnya, di dalam memperoleh sesuatu impiannya itu? Yang pertama, yang sangat mempengaruhi adalah bahwa impiannya tidak jelas, atau visinya tidak jelas. Maka kemudian itu akan sulit diterjemahkan oleh kesadaran dirinya, imajinasi kreatif itu di dalam kehendak bebasnya. Maka orang itu bisa mengalami kebingungan, ketakutan, keraguan-raguan, dan seterusnya. Dan manakala seseorang sudah bisa melampaui memiliki gairah, dia bisa mengatasi ketakutan, dia bisa mengatasi keraguan, dia bisa mengatasi kebingungan, diatasi semua itu. Itu adalah problem-problem mental. Dulu kita sudah pernah membahas tentang apa itu penyakit mental yang menghambat kesuksesan. Ya, namanya penjara mental. Penjara-penjara mental itu menjadi selesai. Makanya kenapa orang-orang yang dulunya adalah sederhana, bahkan mungkin tidak berpendidikan tinggi secara akademik, tetapi ketika dia tercerahkan oleh sesuatu yang mendasar terkait dengan visi hidup ini, maka gen-gen yang ada dalam dirinya yang masih dorman, ya, ada gen yang dorman, gen yang sedang tidur, itu bisa
bangun, hidup, giat, ya, dan melakukan suatu aktivitas yang melahirkan hasil-hasil yang hebat, hasil-hasil yang spektakuler. Makanya kenapa banyak kita jumpai orang-orang yang secara fisik dia terbatas, tetapi ketika dia memiliki visi yang hebat, ya, dia bisa menundukkan kelemahan fisiknya itu. Nah, itu seperti itu. Jadi makanya visi ini akan menjadi kekuatan penuh yang memberi motivasi yang benar di dalam melakukan pilihan-pilihan, keputusan-keputusan, action-action, dan dia semacam DNA bagi kehidupan kita. Semacam DNA bagi kehidupan kita. Jadi kalau fisik ini ada DNA-nya di dalam sel-sel kita, ini DNA mental, ya. Yang memang menurut saya itu ada hubungannya. Gen-gen yang dorman dalam hidup kita ini bisa hidup, bisa apa? Bisa bangkit. Itu seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa misi itu adalah action dalam rangka terwujudnya visi. Nah, jadi misi itu adalah tugas hidup yang sebenarnya sudah ada. Nah, tugas-tugas itu terkait dengan tanggung jawab. Nah, nanti ada misi, kemudian misi melahirkan peran. Jadi misi itu melahirkan peran. Nah, makanya nanti di langkah kedua, kita akan dengan mudah setelah paham tentang visi ini, visi melahirkan misi, misi melahirkan peran, kemudian kita akan dengan mudah mengidentifikasi peran. Mengidentifikasi peran. Nah, maka ketika seseorang itu memiliki visi yang jelas, yang gamblang, maka misinya juga akan mudah dibangkitkan, lahir dari dalam dirinya, kemudian secara otomatis dia akan mewujudkan visinya itu. Nah, lahirlah action yang didorong oleh visi dan misi. Nah, sebenarnya seperti itu prosesnya. Sehingga kalau kita ingin membangun visi yang benar, ya kita harus berusaha mendapatkan informasi yang benar. Informasi yang benar tentang hidup ini ya berasal dari pencipta kehidupan. Oh, hidup itu adalah begini. Bukan berdasarkan opininya sesama makhluk. Karena opini-opini apalagi tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, nanti yang memberikan opini, mengimajinasi, itu adalah setan. Itu adalah setan. Bagi orang-orang yang tidak berpijak pada manajemen yang didasari oleh wahyu ini, ya tidak mengenal istilah setan, tidak mengenal istilah malaikat. Yang dikenal mungkin hanya pikiran, otak, jiwa, hati, ya. Itu seperti itu. Dan kebenarannya juga kebenaran yang sifatnya rasional dan empirik. Padahal ada kebenaran yang lebih tinggi dari itu, adalah kebenaran wahyu. Kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Yang memberikan petunjuk, yakni hidayatul Quran di dalam Quran. Ada. Baik dalam Quran maupun nanti diperlengkap oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah misi yang menyebabkan atau berdampak terhadap pilihan-pilihan hidup kita. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau itu jelas, kita akan bisa mengatakan ya karena ini penting, atau tidak karena ini sia-sia. Kita akan otomatis memilih pilihan yang baik. Dan kita ketika diajak baik, kita akan mengatakan ya saya mau ini baik. Dan ketika diajak buruk, kita akan mengatakan tidak karena ini buruk, tidak baik. Demikian juga tentang terpuji ataupun tercela. Ya, terpuji atau tercela. Kalau sudah demikian, seseorang yang memiliki visi dan misi seperti ini, cara pandangnya adalah cara pandang yang sudah bergeser.
tidak hanya sekedar tugas yang harus dikerjakan hari ini, kemudian dia membuat daftar list apa yang harus dilakukan hari ini. Tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu. Tetapi dia menghadapi suatu kenyataan, bahkan yang di list pun itu harus dicoret. Karena dia menemukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dianggap baik tadi pagi. Dia menemukan peluang yang lebih besar, akhirnya meninggalkan peluang yang kecil. Jadi ketika seseorang itu mau dalam dunia bisnis, ya ini keuntungannya receh-receh itu, kecil-kecil. Ternyata setelah melihat peluang lebih besar, setelah dihitung-hitung, kira-kira memilih yang besar atau yang kecil ya? Sama-sama melayani konsumen, satu konsumen, umpama sekarang dalam dunia online, satu kali order untungnya 25.000. Nanti ngirim kepada ekspedisi pengiriman kan gitu, robot sampai selesai ditanya sudah sampai mana barang saya. Mending satu transaksi, transaksinya 1 juta, 2 juta, 5 juta begitu. Nah, orang-orang seperti ini sudah memiliki pilihan-pilihan yang baik, lebih besar, lebih menguntungkan, ya. Dan makanya kemudian sebenarnya ketika visi dan misi itu sudah mendarah daging, apa mendarah daging? Jadi menyatu, terintegrasi dalam dirinya. Dari pikirannya, perasaannya, perkataannya, perbuatannya satu, dan itu dilandasi oleh visi yang sangat jelas, visi yang terang, gamblang. Maka itu akan secara otomatis orang itu memilih mengatakan iya atau tidak. Otomatis itu. Tapi persoalannya visi itu kan harus terus diasah. Visi itu kan terus harus diperdalam. Visi itu bisa memburam. Bisa lama-lama orang ketika tidak memperbaharui visinya, dia bisa ketinggalan zaman. Dia nggak up to date. Nah, itu seperti itu. Nah, ada visi-visi yang akan berlaku sepanjang zaman, ada visi-visi yang tidak, yang harus diupdate. Ya, Coach Taufik. Ya. Sangat menarik tadi Coach Taufik. Berkaitan dengan visi ini Coach ya. Karena ada juga membahas mengenai misi juga ya, sudah mas mengenai misi. Ya. Nah, ada kalanya begini, dan memang juga sering kita jumpai begitu ya. Bahwasanya ada orang itu yang memang memiliki visi ya, dan juga banyak yang memang masih belum memiliki visi. Artinya kehidupannya ini kalau bahasa Surabayawanya itu belundung semprung, nah begitu Coach ini. Ya. Nah, menarik gitu ya, karena apa? Bisa dibilang begini, kenapa ada orang yang sudah memiliki visi dan ada orang yang tidak memiliki visi, bahkan mungkin tidak menganggap perlu visi itu ini. Itu ketika memahami bahwasanya kehidupan ini amatlah penting bagi dirinya. Ya. Amatlah penting bagi dirinya. Ketika kemudian orang tadi itu menganggap penting di kehidupannya, maka insya Allah dia juga akan membuat sebuah visi begitu Guys ya, sehingga kesempatan demi kesempatan, waktu demi waktu yang dia miliki itu kemudian bisa bermanfaat seperti itu. Taruhlah contoh ketika dulu gitu ya, belum ada jembatan di Suramadu begitu Guys ya. Ya. Sekian puluh tahun yang lalu itu kan mungkin tidak terbayang gitu bagaimana kedua pulau ya, Jawa ya dan Madura itu bisa disambungkan dalam suatu jembatan. Itu tentu orang yang dibalik sana itu pencetus atau perancang itu memiliki visi yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana kemudian menggabungkan dua pulau tersebut yang sepanjang
berapa kilo itu ya Suramadu? 5,4 kilometer. 5,4 kilometer ya, jembatan sepanjang itu kan kemudian menganggap bahwasanya memang itu hal yang penting ya kan, sehingga dia memiliki visi yang besar tersebut, salah satunya begitu ya dalam kehidupannya, barangkali seperti itu. Nah kadang memang banyak memang yang masih belum paham ya, bahkan juga belum masih banyak yang belum memahami bahwasanya kehidupan dirinya ini penting begitu ya Gus ya. Ya. Yeah. Ya, jadi ya sebenarnya penting dan tidak penting itu nanti ya sesuatu yang memang harus atau seharusnya dilakukan itu berarti adalah sesuatu yang penting karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Kita kembali kepada yang pemenuhan kebutuhan. Yeah. Kebutuhan itu segala sesuatu sarana, wasilah, benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itulah sesuatu yang penting. Apakah itu material, mental, sosial, dan spiritual. Maka belajar itu penting. Memenuhi sarana-sarana terkait dengan kebutuhan kehidupan penting, membangun jembatan. Tapi suatu ketika membangun jembatan bisa jadi tidak penting atau belum penting karena ada sesuatu yang penting yang lebih mendesak. Katakanlah seperti itu. Jadi, maka oleh karena itu menjadi sesuatu yang sudah lazim seharusnya atau harus wajib itu adalah memang mengasah diri kita untuk bisa mengetahui visi utara yang benar, dan ini adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang kehidupan ya. Kemudian yang kedua adalah mengenali dirinya sendiri, siapa aku memiliki, diciptakan Allah ini berbeda dengan yang lain, aku memiliki bakat, memiliki kecenderungan, memiliki kelebihan secara fisik, memiliki kelebihan mungkin status sosial dan lain sebagainya. Nah dia kemudian mengenal dirinya itu sesuatu yang unik, dan inilah yang kemudian mempertajam visi tentang siapa diri. Baik Coach, tapi ini ada pertanyaan Coach dari pemirsa di channel YouTube ya, Pak Ham Gustan ya. Oh iya ya. Kalau Pak Ham Gustan ini dari Madiun insya Allah ya. Pak Ham Gustan dari Surabaya kayaknya. Oh dari Surabaya ya. Maaf. Yeah. Pak Ham Gustan menanyakan penjelasan visi yang harus diupdate dan visi sepanjang zaman ya. Itu sepanjang zaman belum jelas, mohon lebih detail dan contohnya. Ya. Jadi tentang visi yang harus diupdate dan visi sepanjang zaman perlu diperjelas lagi lebih detail dan juga contohnya. Ya, visi yang berlaku sepanjang zaman itu adalah visi yang tidak pernah berubah, terkait bahwa seseorang itu pasti mati. Ketika mati, seseorang itu nanti akan dibangkitkan lagi di yaumul akhir. Terus ya sesuatu yang pasti terjadi, yang tidak bisa kita hindari, pasti terjadi. Itu adalah penglihatan kita tentang kejadian-kejadian yang akan datang, yang itu pasti terjadi. Nah itu seperti itu. Nah adapun tentang visi-visi yang diupdate itu terkait dengan kondisi. Nah, seperti kalau dulu orang melakukan pengajian melalui TV, nah, sekarang kajiannya melalui digital yang lain, melalui internet. Sehingga orang jangan, kalau bisa usahakan jangan gagal paham tentang teknologi digital sekarang ini. Pilihannya banyak sekali. Memakai platform Zoom itu bagaimana? Kalau belum bisa ya mungkin hanya menikmati lewat YouTube saja atau bagaimana. Nah seperti itu. Jadi ada yang perlu diupdate terkait dengan kekinian, kondisi, terkait dengan wasilah, terkait dengan sarana, terkait dengan pola-pola baru kehidupan, kaitannya dengan sarana teknologi itu.
kemajuan peradaban, tren perilaku manusia. Nah, tapi ada sesuatu yang sangat mendasar yang tidak akan pernah berubah. Manusia pasti mati, dan menurut Islam nanti akan dibangkitkan. Itu menjadi visi-visi yang abadi. Itu seperti itu. Ya, mungkin ini sudah segmen keberapa ini? Baik, ini tadi segmen ketiga. Segmen ketiga. Nah, kita sudah dulu segmen 3 ini. Baik. Nanti segmen keempat sekaligus penutup. Baik, Coach Taufik. Jazakallah. Nanti kita akan lanjut di segmen keempat ya. Baik pemirsa Kafah Channel, tetap stay tune bersama kami dalam program Kalam ya, kajian malam di Kafah Channel. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah, tibalah kita masuk pada segmen terakhir ya, ini segmen keempat ya. Untuk closing statement dari Coach Taufik perihal materi kita pada malam hari ini, bervisi Islami begitu. Tadi beliau sudah menjelaskan cukup dalam ya tentang apa itu visi, bagaimana membangun visi, dan kemudian menghubungkan dengan misi ya. Pada segmen keempat ini ya, kami persilakan Coach Taufik untuk materi pamungkasnya ya, sekaligus juga closing statement. Coach Taufik. Baik, pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada segmen terakhir ini saya ingin kembali kepada pembahasan kita di awal, yaitu ini kita sedang membahas tentang langkah pertama menjadi tukang taman kehidupan, yaitu hubungkan dengan visi dan misi. Pertanyaan pertama sudah terjawab, persoalan pertama sudah terjawab, yaitu harus ada visi dan misi. Berarti kita ini harus terus membangun, menghadirkan visi ke dalam diri kita. Visi itulah yang akan membangunkan misi-misi yang tertidur di dalam diri kita, yang itu sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi itu baru kemudian kita akan menghubungkannya. Setiap kegiatan kita haruslah dihubungkan dengan visi dan misi. Bagi orang yang mula-mula memanage dirinya, maka memang seakan-akan ada upaya yang serius, bukan seakan-akan, harus ada upaya yang serius untuk senantiasa hubungkan. Tetapi kalau seseorang sudah mendarah daging dalam dirinya visi dan misinya itu, bahwa bahkan dia sudah menjadi seorang yang visioner, hal ini sebenarnya akan menjadi sesuatu yang otomatis. Maka kenapa tidak kita temukan pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat gitu ya, manajemen yang diri tentang ditulis-tulis, kemudian membangun visi misi, ditulis, digantung di atas di tembok, tidak ada itu. Tetapi itu sudah dicatat di dalam hati, dipahat di dalam pikiran, otomatis. Maka pilihan-pilihan hidupnya pasti adalah pilihan-pilihan yang baik. Dan inilah yang namanya visi. Ini adalah sebuah kekayaan. Kekayaan namanya kekayaan intangible, kekayaan yang tidak nampak.
Dan sudah seharusnya inilah kekayaan yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita wariskan kepada generasi penerus kita. Dan inilah juga yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tidak mewariskan apa-apa kecuali dua hal. Taraktu fikum amrayni ma indama saktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Selama engkau pegang teguh kedua perkara itu, lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Tidak pernah sesat itu berarti apa? On the track. Kita berada di dalam jalur. Kita tertunjuki oleh kompas. Jadi kalau kita tertunjuki oleh kompas, ada dalam on the track jalan, ya, jalan yang benar, siratal mustaqim, pasti kita nyampe. Pasti kita nyampe. Cepat atau lambat, pasti nyampe. Inilah yang saya katakan, saya jadikan judul, bervisi Islam pasti sukses. Ini seperti itu. Nah, makanya kemudian PR kita adalah mewarnai visi misi kita ini dengan visi yang sudah ditunjukkan oleh Allah SWT. Udah jalan itu, petunjuk-petunjuknya jelas, rambunya juga sudah jelas. Allah memberikan petunjuk itu. Tinggal kita mau mengambil apa tidak. Atau kita sebaliknya nggak mau ngambil karena punya pilihan-pilihan lain. Para nabi itu datang kan sebenarnya ingin menyodorkan, menghidangkan ini loh, tentang kehidupan itu seharusnya yang kamu harus berperilaku. Ada Tuhan sebagai Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengirimkan seorang Rasul di setiap zaman, banyak Rasul bahkan. Rasul yang terakhir adalah Muhammad SAW, berlaku sepanjang zaman sampai akhirul zaman dan berlaku untuk seluruh manusia. Nah, petunjuk-petunjuk ini kemudian kita kaji. Sayangnya di antara kita masih banyak, masih ada saja, kalau tidak saya katakan banyak, itu yang a priori terhadap kajian-kajian Islam dikatakan ketinggalan zaman itu, karena dianggap mungkin Islam itu hanya urusan-urusan spiritual, ibadah-ibadah saja. Yang kalau ingin sukses dunia tidak bisa dengan menggunakan agama Islam itu. Ini kan cara pandang yang salah. Cara pandang karena ketidaktahuan terhadap Islam. Nah, sekali lagi, mari kita wariskan. Jadi kalau kita memiliki perusahaan ya, memiliki perusahaan sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Persoalannya adalah apakah kita berhasil mengalihkan tongkat kepemilikan, tongkat estafet kepada generasi kita setelah kita, anak kita. Anak kita juga begitu akan berhasil nanti meneruskan kepada anak cucunya. Itu tergantung kepada visi dan misi yang diwariskan. Visi dan misi perusahaan itu apa? Dalam rangka kemana? Terus rambu-rambunya bagaimana? Kalau itu tidak diberikan hanya kekayaan, ini loh perusahaan kelan, tapi dia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki tentang kekayaan intangible itu. Tidak lama, yang dibangun berpuluh-puluh tahun oleh orang tuanya, itu akan habis. Maka sekali lagi, penting, ini fundamental. Kalau Anda, saya, kita mau membangun bisnis, ini ujung-ujungnya, kalau muslimpreneur kan nanti ke sana juga. Itu membangun hal-hal yang seperti ini. Fundamental ini. Masalah nanti tercapai satu demi satu, itu tergantung pada kecepatan kita masing-masing karena ketersediaan sarana prasarana dan orang-orang di sekitar kita yang mendukung. Apakah itu dalam komunitas, apakah dalam organisasi, apakah apapun yang bisa mendukung. Nah, kecepatan kita masing-masing. Maka kalau kita sudah tahu begini, ya kita sudah jelas kok, road kita di sini selama on the track akan sampai. Takkan lari gunung dikejar. Itu yang sering saya sampaikan kepada orang-orang, kepada siapapun, dan ini memang terinspirasi dari Islam. Kira-kira begitu apa yang bisa saya sampaikan pada
pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan, keberkahan, dan langkah-langkah ini adalah memang langkah fundamental. Seakan-akan ini tidak terkait langsung membangun bisnis menjadi muslimpreneur kok. Isinya manajemen diri. Ya nanti itu. Kalau manajemennya diri beres, mindsetnya beres, cara memandang sesuatunya itu beres, action-actionnya juga beres. Banyak ternyata orang membangun bisnis itu nggak beres. Ternyata setelah selidik punya selidik, dirinya nggak beres, pasangan hidupnya nggak beres, orang-orang di sekelilingnya juga nggak beres. Maka meskipun kelihatan perusahaannya itu besar, tapi sebenarnya adalah sakit. Perusahaan besar yang sedang sakit. Yang penting bukan besaran kecilnya, tapi yang penting adalah sehatnya. Nah, begitu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, sampaikan kepada Coach Taufik ya, dengan materi yang sangat mendalam dan juga menancap untuk diri kita ya, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah. Bagaimana kemudian sejatinya seharusnya kita memandang diri kita seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Taufik ya. Memang kita sebenarnya tidak perlu lagi ya mencari jalan-jalan selain dari jalan Islam begitu, karena Rasulullah sudah memberikan rumus ya, sudah memberikan rule ya, bagaimana kemudian kita mampu ya mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak begitu. Baik, disampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Coach Taufik atas materinya yang sangat luar biasa ya, yang tidak henti-hentinya menginspirasi kita, yang semoga ini semua disertai oleh Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah ya. Berikut program besok pagi ya dari Kafah Channel dalam program Karomah Fajar Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 5 pagi sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Muhammad Iksan Abdul Jalil, kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi ke-19 dengan tema Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kita, bersama host Ustadz Ahmad Musyafa. Akhir malam setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat, sajian informasi aktual, berita, reportase, wawancara untuk meningkatkan layanan informasi edukatif dalam perspektif Islami, News Ancor hari Jumat, Bung Deden Ahmad Syarifuddin. Kajian malam Jumat 4 September 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Putri. Kajian Smart Teens Milenial Soleh dengan tema Hot News, Live IG dan streaming mau dipidanakan terus kudu piye guys. Nah, sangat menarik ya, dengan host Kak Ferry Widiano. Baik pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, terus ikuti program-program kesayangan kita bersama ya, di Kafah Channel yang mencerahkan, membangkitkan, menyatukan, ya. Enlightening, awakening, dan uniting. Ya. Saya Yuri Setiawan beserta kru Kafah Channel yang bertugas untuk mengundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Akhirul kalam, mari kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.